Di tengah kesibukan kota Malang, moda transportasi umum seperti angkot, beca, dan juga bus perlahan menjadi pemandangan yang semakin jarang dilihat. Sebagai kota pelajar, seharusnya Malang memiliki tingkat mobilitas transportasi umum yang tinggi, layaknya kota-kota besar lainnya. Namun, di balik roda yang terus berputar, tersimpan kisah perjuangan yang jarang diketahui. Kisah tentang para pengemudi yang terus berjuang menjaga moda transportasi ini tetap hidup, meski harus menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Untuk memahami lebih dalam, mari kita dengarkan langsung cerita mereka yang menjalani kehidupan di balik kemudi angkot. Boleh nggak Pak cerita sedikit tentang kondisi transportasi umum di Malang saat ini? Kayak situasinya tuh apa aja? Contohnya di angkot ini. Iya, sekarang itu nggak seperti dulu. Semenjak ada online itu, angkutan lambat laun, sekarang kan nggak ada penumpang, habis penumpang. Dan itu pun disebabkan karena online, jadi peminat mahasiswa yang naik angkot itu udah berkurang banyak. Semuanya naik online. Apalagi kalau dari terminal gini turun dari bus, nggak mau naik angkot, maunya naik online. Jadi gitulah ceritanya. Sepi sekarang angkot, sangat sepi. Terus kalau buat yang kedua, Ya, bapaknya tuh biasanya sering nggak dapat penumpang kayak mahasiswa. Terus biasanya seberapa banyak mahasiswa yang naik di rutenya bapak sehari gitu? kalau untuk apa itu anak-anak pelajar mau kuliah itu jarang mas yang naik angkot, cuman 1-2 yang naik angkot, kebanyakan naik online. Jadi mahasiswa yang naik angkot itu yang sering menggunakan angkot itu mau rekreasi ke tempat wisata-wisata itu seperti Coban Rondo, terus Bedengan, Coban Talun, Lembah Tumpang, pasti pakai angkot. Kadang-kadang pakai angkot 15-20, tergantung mahasiswa banyak. Berarti kalau buat mahasiswa yang sering berangkat kuliah atau pulang kuliah gitu jarang ya? Jarang, cuma 1-2 yang naik angkot. Selanjutnya, kalau usul dari Bapak nih, apa aja yang perlu diperbaiki dari transportasi di Malang buat lebih baik? Terus bagi Bapak maupun penumpang nih. Iya, kalau saya maunya seperti online itu kalau bisa dibagi jalannya ya. Kita kalau siang itu angkot, malam online, lah itu masih sama-sama bisa makan. Tapi kalau dicampur satu hari penuh gitu susah, apa nggak bisa jalan mas. Mungkin kalau dikasih siang sampai jam 6 angkot, jam 6 sore sampai jam 6 pagi mobil online, kemungkinan masih bisa merata penghasilan. Kalau memang jadikan satu gini susah mas, nggak ada harapan untuk hidup tenang, nggak ada. Lambat laun angkotnya nggak bisa jalan, soalnya itu penumpang lama-lama habis. Kalau katanya angkotnya nggak mau jalan, enggak, penumpangnya yang nggak ada. Jadi situ mas. Berarti masalahnya di penumpangnya gitu. Iya, kan peminatnya sekarang kan banyak ke online mas. Jangankan anak sekolah, anak-anak kuliah itu semua ya naik online. Bagi sebagian orang, angkot lebih dari sekedar transportasi. Ia menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, penghubung antar rumah, pekerjaan, atau sekolah. Namun, apa yang membuat mereka tetap memilih angkot di tengah banyaknya pilihan transportasi lain? Mari kita dengarkan salah satu penumpang yang menjadi saksi perjalanan angkot di Kota Malang. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, aku Ergan Angkata Aprianto, salah satu penumpang dari angkot kemarin. Menurut Masnya nih, bagaimana pendapat Mas tentang transportasi umum yang sering Mas gunakan? Kalau menurutku rasanya enak-enak aja sih, karena ya mereka melakukan sebuah jasa untuk mengantarkan orang-orang kemana-mana kan ya. Jadi ya patut dihargai lah. Lalu
apakah transportasi umum nyaman untuk dipakai mahasiswa tiap hari? Sebenarnya kalau tiap hari nggak tahu ya, karena aku sebenarnya jarang-jarang aja makainya. Iya. Jadi nggak sampai setiap hari juga. Tapi menurutku ya kalau emang mau ya boleh-boleh aja gitu. Nggak masalah. Terus melihat dari fasilitas dan harga, apakah menurut Masnya worth it untuk menggunakan transportasi umum? Untuk kegunaan dan apa yang ditawarkan ya worth it aja sih. Worth it ya. Oke. Lalu seberapa sering sih Mas menggunakan angkot untuk berangkat ke kampus dan apa saja sih kendala yang sering dihadapi, entah itu macet atau nunggu angkot yang lama mungkin? Untuk seberapa sering ya kayak kataku tadi ya, nggak terlalu sering-sering amat ya, jarang-jarang aja. Untuk masalah macet ya macet, nggak enak-enak amat, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kota ya kan ya. Tapi kalau soal nunggu angkot lama nggak Mas biasanya? Lumayan, soalnya tergantung keberuntungan diri sendiri sih kalau ada lewat apa enggak. Iya. Terus bagaimana sih harapan Mas ke depannya buat transportasi umum ini agar ada peningkatan gitu, entah dari segi angkotnya sendiri atau transportasi umum sendiri atau dari segi pemerintah gitu? Mungkin kalau menurutku ya lebih dibagusin lah dikit angkotnya, lebih dijaga sama dirawat aja, itu sih. Oh, buat angkotnya ya, bukan buat jalannya yang dibuat khusus atau mungkin halte buat nunggu angkot atau bus dan sejenisnya gitu. Itu sih nggak masalah, aku ya ikut-ikut aja kalau ada itu. Bagus. Oh, mungkin itu ada ya, mungkin itu aja ya Mas. Terima kasih sebelumnya. Nah, Ya. mau diwawancarai. Dan